Memiliki rumah tangga yang harmonis, awet, dan langgeng adalah impian dari setiap pasangan. Banyak nasihat-nasihat penting yang kita dengar tentang bagaimana menjalin hubungan yang harmonis. Salah satunya adalah perbaiki komunikasi, karena komunikasi adalah kunci dari langgengnya sebuah hubungan. Ternyata, komunikasi bukan hal yang paling dasar dalam sebuah hubungan rumah tangga. Kita mulai dari sebuah riset yang dilakukan oleh Mark Manson, seorang penulis dan blogger internasional. Saat baru menikah, Mark mengadakan penelitian kecil-kecilan dengan cara meminta pendapat dari para followernya. Tema yang ditanyakan adalah mengenai bagaimana cara membangun rumah tangga yang bahagia. Akibat survei tersebut, telah mengantarkan Mark sukses diwawancarai oleh Business Insider, situs web, berita bisnis, selebriti, dan teknologi Amerika Serikat. Dari hasil penelitian tersebut, ada 1.500 pasangan yang berkenan memberikan respon serta menyampaikan nasihat mereka. Bahkan, nasihat tersebut tidak saja datang dari pasangan yang sudah berhasil mengarungi bahtera rumah tangga dalam jangka waktu yang lama, namun juga berasal dari pasangan yang bercerai. Oleh karena itu, nasihat yang berasal dari hasil survei tersebut amatlah lengkap. Tidak hanya hal-hal yang harus dilakukan, tapi juga hal-hal yang harus dihindari dalam hubungan rumah tangga. Sebenarnya, saat mengajukan pertanyaan bagaimana cara membangun rumah tangga yang bahagia kepada para followernya, Mark sudah memiliki hipotesa atau jawaban tersendiri. Dalam hati Mark berkata, paling-paling nasihatnya tentang masalah komunikasi. Namun, ternyata hipotesa Mark tersebut 100% keliru. Mark pun menemukan satu kata kunci bahwa sikap yang selalu ada pada rumah tangga yang awet dan bahagia itu adalah respect. Mark mendefinisikan respect sebagai saling menghormati antara satu sama lain. Suami menghormati istri, begitupun juga sebaliknya. Respect adalah tindakan yang mengesampingkan ego masing-masing, mau mendengarkan pasangan dan menahan diri saat berbicara. Lebih rinci lagi, Stephen Covey memaknai respect adalah kita harus berusaha untuk memahami situasi pasangan terlebih dahulu daripada menuntut agar orang lain memahami kita. Respect ini akan sangat berguna bahkan ketika pasangan kita marah-marah dan berbicara dengan intonasi yang tinggi. Maka kita akan bersikap tenang dan tidak mudah terpancing. Kita akan memahami situasi terlebih dahulu dan bertanya dalam hati, apa penyebab dia seperti itu? Tidak seperti dia yang biasanya, pasti ada hal yang sedang mengganggu pikirannya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk membangun respect, antara lain menghormati pasangan, mengesampingkan ego, mendengarkan, mampu menahan diri saat bicara, dan lain-lain. Namun pada beberapa kasus kita dapati bahwa rumah tangga menjadi tidak harmonis karena masing-masing pasangan merasa bahwa ia telah mencoba untuk mengerti, padahal kenyataannya tidak sama sekali. Mengapa demikian? Karena laki-laki dan perempuan punya karakter yang sangat berbeda. Sering kita dapati perempuan berusaha memahami laki-laki dengan cara perempuan. Contoh, laki-laki cenderung tidak mampu berkata-kata saat menghadapi situasi yang sulit. Jikalaupun diberi pertanyaan, laki-laki cenderung tidak mampu menjawab. Laki-laki hanya mampu menjawab ketika pertanyaan itu diberikan dalam bentuk pilihan ganda, seperti halnya kisah Nabi Ibrahim. Ketika meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tengah padang gurun, kota Mekah, Nabi Ibrahim langsung balik badan dan berjalan, sehingga Siti Hajar mengejar Nabi Ibrahim dan bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Mengapa kamu meninggalkan kami ya Ibrahim?" Ibrahim hanya terdiam sampai 2 kali ditanya. Pada pertanyaan yang ketiga, Siti Hajar mengubah bentuk pertanyaannya menjadi, "Apakah ini perintah Allah ya Ibrahim?" Setelah bentuk pertanyaannya diganti, barulah Nabi Ibrahim bisa menjawab. Begitupun sebaliknya, banyak laki-laki memahami perempuan dengan cara laki-laki, seperti ketika terjadi suatu masalah, perempuan cenderung mencari penyebab dan lain-lain baru mencari solusi. Berbeda dengan laki-laki yang cara berpikirnya adalah masalah solusi. Ini bisa kita lihat ketika seorang istri sudah lelah seharian mengurus rumah tangga, umumnya dia akan bercerita dan menumpahkan keluh kesahnya kepada seorang suami. Apa yang diharapkan perempuan yaitu dengarin dulu ceritanya, keluh kesahnya, dan validasi hal-hal tersebut. Setelahnya, solusi akan muncul sendiri. Ini akan menjadi rumit ketika laki-laki memahami dengan cara laki-laki. Apalagi dibumbui ego bahwa si suami pun capek bekerja di luar seharian. Ketika di rumah ia malah harus mendengarkan keluh kesah istrinya. Kesimpulannya adalah membangun rumah tangga yang awet, harmonis, dan langgeng bisa diusahakan dengan cara saling respect antar pasangan. Lalu bagaimana respect ini berjalan adalah dengan cara memahami situasi dan kondisi pasangan masing-masing, tidak hanya dari satu sudut pandang.